Ternyata kelelawar ini berubah. Yang awalnya dia bertengger, fisiknya kecil, tiba-tiba samar-samar dia berubah jadi besar dan langsung berwujud jadi seorang laki-laki. Nah, dia ini kayak serasa dihipnotis, langsung beliau itu megang colokan tersebut dan tangannya itu dimasukkan ke listrik. Nah, yang terjadi langsung beliau itu terhentak dan langsung pingsan saat itu juga. Dan beliau ini kencing seperti biasa, tapi sakitnya luar biasa. Tiba-tiba beliau ini kaget, ada benda yang keluar dari alat kelaminnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ibu Novia yang asalnya dari Lamongan, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di beberapa waktu yang lalu kami pernah menceritakan cerita tentang santet dari seorang pelakor. Ternyata beberapa dari penonton di Kembara Sunyi itu menonton tayangan itu dan kebetulan beliau juga mempunyai masalah yang sama. Jadi ceritanya beliau ini pernah mendapatkan serangan-serangan santet dari seorang pelakor. Nah, cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ibu Novia yang asalnya dari Lamongan, Jawa Timur. Jadi beliau ini cerita ke profesi beliau ini sebagai seorang pengajar. Jadi Bu Novia ini ngajar di sebuah SD negeri di Lamongan sana sebagai guru honorer. Dan selain itu juga beliau mengajar di sebuah SMP swasta. Dan selain itu juga beliau ini punya keahlian menjahit. Jadi di rumahnya beliau punya mesin jahit dan beberapa kali beliau juga sering sekali dapat pesanan-pesanan menjahit baju maupun seragam-seragam kantoran maupun seragam sekolah. Dan Bu Novia ini sudah 16 tahun mengajar di SD tersebut. Dan selain daripada itu, beliau ini mempunyai suami. Dari mulai tahun 2008 itu suaminya merantau ke Malaysia, jadi bekerja di sana, dan sampai sekitar 2018 mereka berdua ini hubungan suami istrinya baik-baik saja, jadi nggak pernah ada masalah, komunikasi pun lancar, dan setiap 10 bulan sekali suami dari Bu Novia ini pulang ke Indonesia, dan di Indonesia itu sekitar 2 bulanan, setelah itu kembali lagi ke Malaysia. Jadi seperti itulah selama beberapa tahun Bu Novia dan suami menjalani kehidupan yang seperti itu. Dan anak beliau yang pertama itu sudah duduk di bangku kuliah. Dia kuliah di Surabaya. Nah, barulah di sekitaran tahun 2018 ada sebuah kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh Bu Novia.
Jadi pada suatu waktu beliau ini mempunyai rasa takut yang berlebihan. Jadi pas waktu beliau pulang, Bu Novia ini takut untuk masuk rumah. Jadi seolah-olah di rumahnya itu angker. Padahal hal ini nggak pernah dialami Bu Novia sebelumnya. Sampai-sampai waktu itu, kalau beliau ini mau masuk rumah, selalu nunggu anak-anaknya dulu. Bahkan beliau jemput dulu anaknya di sekolah, baru beliau ini baru berani masuk rumah. Karena di rumah itu, ini suasananya tiba-tiba berbeda. Sering banget Bu Novia itu merinding sendiri, tiba-tiba ada yang lewat seliweran seperti itu. Nah, awal kejadiannya seperti itu. Sampai menginjak tahun 2019, beliau ini semakin sering mengalami kejadian-kejadian ganjil. Nah, di tengah malam, waktu itu kebetulan ada kerjaan, jadi ada garapan seragam-seragam sekolah dan beliau harus rembur. Jadi beliau jahit sampai sekitar jam 12 malam. Tiba-tiba ada kelelawar masuk. Kelelawar ini tiba-tiba masuk ke dalam rumah, nggak tahu masuknya dari mana, padahal semua pintu jendela sudah ditutup. Dan anehnya lagi, kelelawar kecil ini terbang di atas kepalanya Bu Novia. Nah, karena beliau takut, beliau langsung ambil sapu lidi. Dan sapu lidi ini dipukul-pukulkan ke arah kelelawar tersebut. Harapannya supaya kelelawar ini keluar dari rumah. Ternyata kelelawar ini masih terus bertebangan di atas kepalanya Bu Novia. Dan itu terjadi sekitar 2 menitan. Barulah setelah itu kelelawar ini benar-benar keluar dan menghilang. Mulai dicarilah penyebabnya. Ini kelelawar masuk dari mana? Padahal jam seperti itu, di jam 12 malam, pintu jendela ini sudah ditutup semua. Dan sebelum-sebelumnya, selama beliau tinggal di rumah itu, nggak pernah ada kelelawar masuk dalam rumah. Jadi kejadiannya baru malam itu. Dan belakangan, barulah Bu Novia tahu bahwa ketika kelelawar ini masuk, itu tepat di hari malam Jumat. Awalnya beliau belum ngeh kalau waktu itu adalah Kamis malam Jumat. Nah, beberapa waktu kemudian, ada kelelawar kecil lagi yang masuk. Dan fisiknya itu sama, kecil. Dia tiba-tiba masuk di tengah malam dan langsung terbang di atas kepalanya Bu Novia. Dan waktu itu langsung beliau ini ambil sapu lidi lagi. Sapu lidi dicoba dipukul-pukulkan ke arah kelelawar ini. Dan gak lama setelah itu kelelawar ini terbang, gak tahu kemana. Apakah sudah keluar dari rumah atau belum. Karena waktu itu beliau ketakutan. Untuk yang kedua kalinya beliau didatengin kelelawar aneh ini. Bu Novia langsung masuk kamar. Tiba-tiba kelelawar ini sudah ada dalam kamar, dia ini bertengger di atas pintu. Nah, disinilah Bu Novia itu nggak bisa menggerakkan badannya, jadi dia hanya bisa melihat ke arah kelelawar itu, dan waktu itu Bu Novia langsung membaca-bacakan ayat-ayat pendek. Dibaca-bacakan semua surat-surat pendek ini, supaya kelelawar ini pergi. Nah, ternyata kelelawar ini berubah. Yang awalnya dia bertengger, fisiknya kecil, tiba-tiba samar-samar dia berubah jadi besar dan langsung berwujud jadi seorang laki-laki. Nah, laki-laki ini berdiri di situ, dia pakai belangkon, pakai baju khas Jawa, tapi matanya merah dan melotot ke arah Bu Novia. Nah, disitulah beliau masih tetap nggak bisa gerak. Jadi benar-benar dia itu seperti orang ketindihan. Dan hal itu terjadi sekitar 5 menitan. Sementara itu Bu Novia terus membacakan surat-surat pendek, sampai tiba-tiba sosok laki-laki ini hilang. Dan hilangnya itu samar-samar. Nah, setelah itulah baru beliau ini bisa bergerak. Nah, kejadian itu dirasakan Bu Novia sangat aneh. Tapi beliau sendiri ini belum bisa membaca sebenarnya ada kejadian apa ini. Kenapa kok rumah ini terasa angker? Beliau sendiri belum menangkap hal itu. Jadi selama beliau menjalani aktivitasnya itu, setiap kali mau masuk rumah, selalu Bu Novia ini merasa takut. Dan itulah yang terjadi. Awalnya beliau sempat berpikir, mungkin sosok-sosok gaib ini ngikut dari sekolahan SD itu. Karena sekolahan SD ini memang terkenal angker. Awalnya beliau berpikir seperti itu. Tapi kejadian ini terus-menerus. Nah, puncak-puncaknya waktu itu, setelah beliau ini sholat subuh, beliau mempersiapkan makan dan juga baju seragam untuk anak-anaknya. Tiba-tiba Bu Novia itu blank. Terus dia melihat ada colokan listrik di situ. Terus dalam hati kecilnya ini ada bisikan.
coba colokin tanganmu ke sana, colokin tanganmu ke sana. Nah, dia ini kayak serasa dihipnotis, langsung beliau itu megang colokan tersebut dan tangannya itu dimasukkan ke listrik. Nah, yang terjadi langsung beliau itu terhentak dan langsung pingsan saat itu juga. Anaknya Bu Novia yang waktu itu masih SD, yang cewek ini, dia teriak-teriak kenceng karena takut melihat ibunya terpental dan sampai pingsan. Dia teriak-teriak kenceng. Barulah ketika itu tetangga-tetangga ini masuk ke rumah dan menolong Bu Novia. Baru setelah itu tetangga-tetangga ini cerita. Cerita ini didapat dari anaknya, barulah Bu Novia ingat. Awal-awal itu dia melihat memang kayak ada bisikan yang nyuruh beliau untuk memasukkan tangannya ke colokan listrik. Nah, disitulah, tapi beliau ini nggak bisa mengendalikan. Jadi seolah-olah selalu ada bisikan-bisikan supaya beliau ini bunuh diri. Nah, hal itu terjadi terus, sampai-sampai Bu Novia ini bingung, ini ada apa? Nah, ternyata ada kabar, karena hal ini bersamaan dengan situasi yang aneh yang dialami oleh Bu Novia bersama suaminya. Biasanya suaminya itu selalu mengirimkan uang tiap 2 bulan sekali. Tapi waktu itu suaminya yang ada di Malaysia ini beralasan pada saat itu ada COVID. Dan dia ini nggak ada kerjaan, jadi nggak bisa mengirimkan uang secara rutin seperti biasanya. Awalnya Bu Novia ini masih memahami, mungkin memang benar, karena situasi waktu itu memang COVID, dan di Malaysia juga memberlakukan lockdown. Tapi setelah dicari tahu, karena beliau ini kakak kandungnya juga kerja di Malaysia. Jadi mulai beliau ini cari tahu. Yang pertama, dia cari tahu ke kakak kandungnya sendiri. Ternyata memang benar, di Malaysia itu sedang memperlakukan lockdown. Tapi suami Bu Novia ini tetap bekerja seperti biasa dan di model seperti shift gantian. Seminggu kerja, seminggu libur. Jadi nggak ada hubungannya, gaji tetap sama. Nah, yang jadi pertanyaan Bu Novia, kenapa kok suaminya ini jarang kirim uang? Dan yang kedua, komunikasi mereka ini mulai nggak lancar. Dari situ Bu Novia mulai curiga. Apa mungkin ada hubungannya dengan kejadian-kejadian yang dialami Bu Novia di rumah? Beliau mulai cari tahu. Dan dalam masa Bu Novia ini mencari tahu, muncullah info. Nah, info ini didapat dari salah satu teman suami Bu Novia yang ada di Malaysia. Beliau menginfokan bahwa ternyata selama ini, suami Bu Novia ini selingkuh dengan seorang perempuan. Kita sebut namanya Tina. Tina ini juga perempuan yang asalnya dari Indonesia, asalnya dari sebuah daerah di Jawa Timur, kita sebut kota B. Dan Tina ini infonya, dia sudah berkeluarga juga dan sudah mempunyai 2 orang anak. Dan kabar dari teman suami Novia ini, suami Bu Novia ini ternyata sudah lama sekali tinggal satu rumah bersama si Tina ini. Entah apakah mereka ini kumpul kebo atau memang sudah menikah, Bu Novia sendiri nggak tahu soal itu. Dan yang terjadi, komunikasi mereka semakin nggak lancar. Uang kiriman yang biasanya dikirim 2 bulan sekali itu pun juga macet. Jadi disitulah Bu Novia ini semakin bingung. Dan secara bersamaan, banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah Bu Novia. Dan ini dialami langsung oleh beliau. Sampai pada satu ketika, ada sebuah perdebatan dalam sebuah telepon itu. Karena suami Bu Novia ini susah dihubungi, dan pada saat bisa dihubungi, barulah Bu Novia itu mengklarifikasi hal ini. Apakah benar kamu itu sudah selingkuh dengan seorang perempuan namanya Tina? Awalnya suaminya ini nggak ngaku. Jadi setelah mendengar pernyataan dari suaminya itu, bahwa suaminya ini nggak berselingkuh, Bu Novia cari tahu lagi. Dia mulai buka FB. Dan disinilah dia mendapatkan info tentang Tina. Ternyata benar yang dikatakan orang-orang itu bahwa Tina ini memang sudah berkeluarga. Di foto-foto di Facebooknya itu banyak sekali ditemukan foto dia bersama keluarga besarnya. Dan juga 2 orang anaknya. 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, yang semuanya ini masih kecil-kecil. Nah, setelah Bu Novia ini cari tahu, semakin yakinlah Bu Novia ini. Dia kemudian menghubungi lagi suaminya. Dan waktu itu terjadi pertengkaran hebat. Sampai-sampai pada waktu itu Bu Novia bilang ke suaminya ini, "Sudah Mas, kamu sekarang pilih yang mana? Kamu pilih Tina atau pilih menyelamatkan keluargamu di sini?"
Kamu pilih aku atau kamu pilih Tina? Kalau kamu pilih aku, kamu pulang. Nah, waktu itu suaminya bilang, aku sudah nggak punya uang, Bu. Uangku ini dipegang semua sama perempuan ini. Nah, akhirnya Bu Novia bilang, ya sudah, biar aku yang urus kepulanganmu ke Indonesia. Nah, waktu itu langsung Bu Novia ini menghubungi kakak kandungnya yang ada di Malaysia sana. Dia jelaskan semua ke kakak kandungnya. Dia cerita, Mas, ini suamiku selingkuh sama perempuan yang namanya Tina. Dan kabarnya mereka ini sudah tinggal serumah. Coba Mas hubungi tempat kerjanya suamiku. Mas aturlah supaya suamiku ini bisa pulang lagi ke Indonesia. Nah, singkat cerita, kakak kandung dari Bu Novia ini menghubungi bos dari suami Bu Novia, dan dari situ diuruslah kepulangannya. Jadi semua biaya ditanggung oleh kakak kandung Bu Novia. Singkat cerita, pulanglah suami Bu Novia ke Indonesia. Nah, pada saat suami Bu Novia ini sampai di rumah, semakin sering sekali gangguan-gangguan yang dialami oleh Bu Novia, dan semakin parah. Seolah-olah teror ini semakin digencarkan kepada Bu Novia. Nah, ketika suami Bu Novia ini ada di rumah, pada suatu malam, di jam 11 malam itu, beliau ini tiba-tiba pingin buang air kecil. Tapi waktu itu rasanya aneh. Jadi mohon maaf, ada rasa sakit di bagian alat kelamin, dan dia merasakan seperti orang kayak mau melahirkan. Nah, dia langsung buru-buru menuju ke toilet, dan beliau ini kencing seperti biasa, tapi sakitnya luar biasa. Tiba-tiba beliau ini kaget, ada benda yang keluar dari alat kelaminnya itu. Dan waktu itu beliau langsung teriak-teriak, Pak, ini apa Pak? Beliau manggil suaminya itu. Nah, suaminya sendiri melihat kejadian waktu itu, ada benda ini seperti bungkusan kecil. Ternyata ketika diambil, bungkusan ini semacam tisu yang membungkus sebuah gumpalan-gumpalan. Begitu dibuka, ini seperti tanah yang tergumpal. Nah, anehnya, gumpalan-gumpalan yang terbuntal tadi ini baunya nggak busuk, tapi baunya wangi seperti kemenyan. Jadi waktu itu, karena Bu Novia nggak ngerti bau kemenyan seperti apa, suaminya sendiri yang bilang, loh Bu, ini baunya kok kayak kemenyan. Aku nggak tahu Pak, itu apa? Ya sudah, ini tak bakar aja. Karena suami Bu Novia ini merasa ini kejadian yang ganjil, yang aneh. Dibawalah buntelan ini menuju ke depan rumah, disiram dengan bensin dan dibakar. Ternyata nggak terbakar sedikit pun. Nah, inilah yang dirasa aneh. Akhirnya inisiatif dari suami Bu Novia, benda ini dikuburkan, digali tanah dan dikuburkan di sana. Beberapa waktu kemudian semakin sering gangguan-gangguan yang dialami oleh Bu Novia. Jadi beliau itu akhirnya berinisiatif, beliau meruqyah secara mandiri. Beliau baca-bacakan ayat-ayat ruqyah dan beliau berusaha untuk meruqyah dirinya sendiri. Tapi setiap kali beliau membacakan ayat-ayat ruqyah, selalu muncul laki-laki yang pakai belangkon itu, yang berpakaian khas Jawa, dan matanya selalu merah memandang ke arah Bu Novia. Disitulah akhirnya Bu Novia ini merasa terancam. Tapi beliau nggak menyerah. Beliau terus membacakan ayat-ayat ruqyah ini. Nah, beberapa waktu kemudian, Bu Novia ini merasakan sakit lagi di bagian alat kelaminnya itu. Kayak seolah-olah beliau ini pengen buang air kecil, tapi rasa sakitnya itu luar biasa. Nah, begitu beliau ini mau masuk ke toilet, ada perasaan aneh. Jangan-jangan nanti keluar buntelan yang kayak waktu itu. Ternyata pas waktu beliau kencing, sakitnya luar biasa dan tiba-tiba keluar benda itu tadi. Benda ini keluar lagi dan beliau manggil suaminya lagi, Pak, ini Pak keluar lagi Pak. Barulah suaminya ngambil lagi. Dan buntelan ini sama. Seperti gumpalan tanah yang dibungkus dengan tisu. Dan baunya juga sama, baunya seperti kemenyan. Barulah di situ Bu Novia ini berpikir, Pak ini hari apa? Ini hari Kamis malam Jumat Bu. Ternyata pertama kali Bu Novia mengalami kejadian itu, ini juga sama. Harinya di hari Kamis malam Jumat. Jadi setiap hari Kamis malam Jumat, Bu Novia selalu mengalami kejadian ini. Selalu keluar sesuatu dari alat kelamin Bu Novia. Dan hal itu terjadi sampai 5 kali berturut-turut. Sampai pada akhirnya berat badan Bu Novia ini turun sampai 20 kilo. Benar-benar kurus badannya.
dan semua aktivitas Bu Novia ini pun juga terganggu. Nah, ketika mengalami situasi yang seperti ini, beliau itu dihubungi oleh sepupu suaminya. Sepupu suaminya ini punya guru spiritual yang rumahnya ada di Tuban. Dibawalah mereka ke sana dan mulai konsultasi. Bu Novia cerita semuanya bahwa ada benda yang keluar dari kelaminnya dan benda ini seperti gumpalan tanah. Nah, kata guru spiritual ini bilang bahwa ini kelakuan dari orang yang merebut suamimu itu. Pelakor itu yang menyebabkan kamu seperti ini. Sudah, kamu nggak usah khawatir. Ini biar diurus sama sepupumu, juga sama suamimu. Nanti aku pesan ke suamimu supaya suamimu ini mencari air dari 7 masjid yang berbeda. Air ini dikumpulkan dalam satu botol, nanti aku kasih rempah-rempah. Dan rempah-rempah ini kamu rebus dengan air dari 7 masjid itu. Nah, setelah itu, beliau ini membacakan doa. Doa-doa ini dibacakan, kemudian Bu Novia disuruh pulang. Setelah Bu Novia ini sampai di rumah, beberapa hari kemudian, suami Bu Novia ini langsung video call Tina yang ada di Malaysia. Intinya pada saat itu, suami dari Bu Novia ini memutuskan hubungan dengan si Tina. Jadi waktu itu suaminya bilang, "Ma, kita putus sekarang. Ini urusanku sama kamu. Ngapain kamu bawa-bawa istriku sama anak-anakku di rumah? Aku nggak suka. Mulai sekarang aku sudah nggak ada hubungan sama kamu." Nah, inilah yang diungkapkan oleh suami Bu Novia kepada Tina, selingkuhannya itu. Setelah kejadian itu, ternyata teror ini semakin kencang. Yang awalnya cuma dialami oleh Bu Novia, ternyata anak-anaknya juga mengalami hal yang sama. Jadi anak perempuannya waktu itu dia jerit, pas posisinya dia ada di dapur malam hari, dia nyerit dan nunjuk ke satu titik. Dan setelah dia ini sadar dari histerisnya itu, dia ditanya oleh ibunya, ditanya oleh semua orang yang ada di sana, "Adik, kenapa tadi?" Dia ini menjelaskan bahwa di belakang itu, dia melihat ada kelelawar kecil. Nah, kelelawar kecil ini terbang ke sana kemari. Tiba-tiba kelelawar ini berubah jadi besar dan langsung berwujud seperti laki-laki. Dia pakai belangkon, pakai busana Jawa. Nah, cerita dari anaknya Bu Novia ini sama persis seperti yang dialami oleh Bu Novia sendiri. Jadi waktu itu sering banget anak dari Bu Novia ini dilihatin sosok yang seperti ini. Sampai-sampai kalau kata orang Jawa, dia ini mengalami sawanan. Dia sering sekali seperti kayak orang kerasukan, ketakutan dengan sendirinya. Karena setiap kali dia sendirian, dia selalu didatangi sosok ini. Nah, jadi teror ini semakin kencang dan beberapa kali setelah suami Bu Novia itu mendapatkan air dari 7 masjid yang berbeda, mulailah rempah-rempah yang diberikan oleh guru spiritualnya itu direbus menggunakan air dari 7 masjid ini. Dan itu diminum secara rutin. Dan pada satu ketika, guru spiritualnya ini memanggil Bu Novia lagi, disuruh ke sana, ditanya lagi gimana perkembangannya. Ternyata perkembangannya masih seperti itu. Teror-teror ini masih sering dirasakan oleh Bu Novia. Akhirnya guru spiritualnya ini bilang, "Coba kamu bawa baju yang sering kamu pakai. Kamu bawa sini." Nah, Bu Novia menyerahkan daster. Memang daster ini sering sekali dipakai oleh Bu Novia ketika di rumah. Nah, daster ini dipasangkan di sebuah batang pisang, dibentuk seperti orang-orangan sawah. Setelah itu, daster ini dibaca-bacakan doa oleh guru spiritual dari Bu Novia itu, dan di sekitar jam 12 malam, diletakkan persis di depan pintu rumah Bu Novia. Jadi diletakkan seperti orang-orangan sawah. Pas waktu pagi hari dicek, batang pisang yang sudah dipasangi daster itu nggak ada perubahan apapun. Masih tertancap di sana. Barulah keesokan harinya, di malam hari, mereka semua yang ada di rumah itu mendengar ada suara ledakan. Tas! Langsung mereka keluar dari rumah, begitu membuka pintu rumah, mereka semua ngelihat daster yang dipasang di depan rumah itu sudah terbakar dengan sendirinya. Nggak tahu terbakarnya ini dari mana, tiba-tiba mengeluarkan suara kencang seperti itu, seperti ledakan. Dan setelah itu, kondisi Bu Novia ini semakin membaik. Nah, barulah di sekitaran tahun 2022, sosok Tina ini datang ke Indonesia. Dia nggak terima.
Jadi ketika dia sampai di Indonesia, dia nggak pulang ke rumahnya di kota B yang ada di Jawa Timur itu. Tapi dia ini langsung menuju ke rumah Bu Novia. Nah, kebetulan Bu Novia ini tinggal di rumah mertuanya. Sebelum-sebelumnya, Bu Novia ini juga cerita, selama dia tinggal di sana, selama mengalami konflik dalam rumah tangganya itu, Bu Novia ini masih sering cekcok dengan suaminya. Dan sampai satu titik, anak Bu Novia yang kuliah di Surabaya itu sempat datang ke Lamongan untuk jemput Bu Novia dan juga adik-adiknya. Bu Novia ini mengaku pada anaknya itu bahwa beliau sudah nggak kerasan tinggal di sana. Beliau pengen minggat, beliau pengen ke Jakarta, tinggal bersama kakak kandungnya yang ada di Jakarta. Jadi pada kesempatan itu, tiket ini sudah dibeli dan anak Bu Novia itu datang sengaja menyebut Bu Novia, semua sudah disiapkan. Ternyata waktu itu mertua Bu Novia ini yang menghalang-halangi. Beliau bilang ke Bu Novia dan juga anak-anaknya Bu Novia, sudah kalian yang sabar, biar ibu yang urus ini semua. Nah, karena rayuan dari mertuanya, dan selain daripada itu, Bu Novia juga kasihan dengan mertuanya. Akhirnya beliau urungkanlah niatnya ke Jakarta itu, beliau masih tetap tinggal di sana. Barulah di sekitaran tahun 2022, Tina ini datang dan langsung menuju ke sana. Nah, sebelumnya mertua dari Bu Novia ini sempat bilang, "Dok, sudah kamu nggak usah keluar. Kamu di kamar aja, biar ibu yang mengatasi perempuan ini." Jadi ketika si Tina ini datang, dia marah-marah. Yang didengar oleh Bu Novia dari dalam kamar, dia bahkan sampai membentak-bentak mertuanya itu. Jadi di situ, si Tina ini sempat minta uang 10 juta. Kalau uang 10 juta ini tidak diberikan, dia akan nginep di rumah tersebut. Nah, tentu waktu itu mertuanya nggak mau. Karena apa kata orang-orang di sekitar sana? Karena beberapa orang yang ada di desa itu sudah mendengar tentang perselingkuhan suami Bu Novia ini. Jadi waktu itu mertua dari Bu Novia bilang, "Ini kami cuma mampunya 3 juta. Saya ada tabungan 3 juta, ini kamu bawa." Tapi Tina ini nggak mau, dia tetap marah-marah. "Pokoknya aku mau 10 juta. Kalau 10 juta ini nggak dikasih hari ini, aku nginep. Sampai uang 10 juta ini tak terima, baru aku pergi dari sini." Akhirnya setelah proses panjang, mereka saling berdebat. Diserahkanlah semua tabungan dari mertua Bu Novia, sekitar 6 jutaan lebih. Di sini barulah Tina itu menerima, dan sebelum dia pergi, suami Bu Novia itu sempat ngomong sesuatu ke Tina ini. "Kamu itu ya, urusanmu itu kan sama aku. Jangan kamu ganggu keluargaku juga, bahkan ibuku ini jangan kamu ganggu. Kasihan mereka. Dan pesanku yang terakhir, nggak usah kamu ngirim-ngirim guna-guna lagi ke sini." Nah, pas waktu suami Bu Novia ngomong seperti ini, Tina itu tiba-tiba marah. Dia nggak terima. Seolah-olah selama ini dia nggak mengirim apapun. Jadi dia nggak merasa berdosa sama sekali. Nah, karena suami Bu Novia ini nggak mau panjang urusannya, akhirnya Tina ini dipersilahkan pulang. Setelah Tina ini pulang, gangguan-gangguan ini pun reda. Tapi ternyata ibu mertua dari Bu Novia inilah yang mengalami gangguan itu, dan gangguan ini sangat parah dialami oleh ibu mertua dari Bu Novia. Jadi pada satu ketika ibu mertua Bu Novia ini mengalami sakit. Nah, seperti biasa dibawalah menuju ke rumah sakit, dan kata dokter, beliau ini sakit asam urat. Setelah dipulangkan, ternyata sakitnya ini semakin parah dan sama sekali nggak ada hubungannya dengan penyakit asam urat. Beliau merasakan sakit di bagian perut yang luar biasa, sampai-sampai mohon maaf ketika beliau ini buang air besar, kotoran yang beliau keluarkan ini bukan kotoran padat, tapi kotoran cair semua, dan jumlahnya sangat banyak, dan mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Dari situlah mulai muncul keganjilan-keganjilan, sampai pada suatu ketika suami Bu Novia beserta Bu Novia merasa ini bukan penyakit medis. Akhirnya waktu itu inisiatif dari keluarga suami Bu Novia, mereka membawa ibunya itu ke seorang ahli spiritual. Nah, dari sinilah mereka mulai perang. Jadi ibaratnya mereka ini perang santet. Dan sejujurnya waktu itu Bu Novia sebenarnya nggak setuju dengan cara ini. Karena menurut Bu Novia, beliau lebih nyaman menyelesaikan urusan ini dengan ilmu-ilmu putih. Beliau nggak mau santet dibalas dengan santet. Tapi karena ini adalah ibu mertuanya, dan yang mengurusi sakit dari ibu mertuanya adalah keluarga dari suami, Bu Novia pun hanya bisa membantu doa.
Jadi selama ibu mertuanya itu sakit, Bu Novia terus mendoakan kesembuhan dari ibu mertuanya itu. Sampai pada akhirnya setelah melalui proses sekitar 2 bulanan lebih, barulah ibu mertuanya itu benar-benar sehat kembali. Dan tidak ada lagi penyakit-penyakit yang bertengger di dalam tubuh ibu mertua Bu Novia. Beberapa waktu kemudian, Bu Novia ini dapat info lagi tentang Tina. Bahwasanya Tina itu sudah punya cowok baru lagi. Dan kabarnya Tina ini sudah tinggal serumah dengan cowok barunya itu. Nah, secara tiba-tiba gangguan-gangguan ini sudah nggak ada lagi. Dan dari situlah kemudian keluarga dari Bu Novia ini sudah benar-benar bisa melupakan kejadian waktu itu. Dan pada akhirnya hubungan antara Bu Novia dengan suami ini kembali harmonis. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Ibu Novia yang asalnya dari Lamongan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Novia yang telah membagikan ceritanya di Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.